Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dengan saya Victor dan istri saya Ibu Rohana dan anak saya Yoel. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar di mesbah doa hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih sekali lagi Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menyembah Tuhan, untuk belajar akan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu yang ada dimanapun hari ini mereka berada. Lawat mereka, nyatakan kuasa-Mu, jamah mereka. Sekalipun Tuhan, kami berbeda lokasi, kami berbeda tempat, tapi kami percaya kami ada dalam satu hadirat Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu mengalir sembari pujian penyembahan dinaikkan. Sembari firman ini diberitakan, kami minta karya Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan dari awal, kasih-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya
Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Sembah-Mu Bapa, sembah-Mu Raja. Tempat pengharapanku, tempat perlindungan kami, gunung batu kami, sembah-Mu. Ya na 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 maya sakana na namu. Ya na 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 maya. Ya na na maya na maya na maya na maya. Harapanku Tuhan, harapan kami hanya padamu. Ya ra ra ba ya ra la ba ya ra la ba ya ra la ba ya ra la ba 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 ya na rakara ba ya sakara ba ya na ba ya na ba ya. Yesus sembah, sembah, sembah-Mu Aba. Rakarana na na bayana na 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 bayana na bayana na na bayana na ya na na bayana bayana bayana. Rakata sakara bayara na bayara na bayara na bayara na bayara na
Rakarabaya sakarana na 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 maya na maya na maya na na rekere karaba karana na 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 maya na 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 maya na na rikiri na 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 maya na 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 pujian bagimu Aba, hormat bagimu Aba Bapa, sembah bagimu Ya raba ya raba la bala 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 ya na 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 ya na ye kere de 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 harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku ku percaya ku aman dalam-Mu harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku ku percaya ku aman dalam-Mu ku percaya ku aman dalam-Mu ku percaya ku aman dalam-Mu aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan lagi, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya
Sekalipun dunia tidak bisa menjawab segala pergumulan dan permasalahan kami, sekalipun dunia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, tetapi ada Tuhan, masih ada Tuhan sebagai tempat pengharapan kami, tempat gunung batu kami. Karena itu Tuhan, kami bersujud sembah di hadapan-Mu. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama tentang ada sebuah topik yang ketika saya membaca SMA, itu ada rema yang tiba-tiba muncul, saudara ya, di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai dengan 5. Saya ambil judul pelajaran kita hari ini adalah hidup yang berhasil. Saya percaya sekali tidak ada orang yang kepingin gagal, saudara ya. Saya percaya Bapak Ibu yang juga mendengarkan adalah kepingin berhasil. Nah, kita belajar dari seorang Raja Yehuda yang namanya Uzia. Kita akan baca, saya akan baca ayat pelan-pelan ayat 1 sampai dengan 5 ya. 2 Tawarikh 26 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Ayat pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada terjemahan lain kata berhasil ini adalah sebuah kemakmuran atau makmur. Saya percaya sekali saudara-saudara dan saya, Bapak Ibu pasti merindukan kemakmuran, pasti merindukan sebuah keberhasilan. Tidak ada satupun manusia yang kepingin gagal, betul enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita belajar bersama-sama saudara ya. Uzia, seorang raja Yehuda yang namanya Uzia, baru umur 16 tahun itu sudah dinobatkan sebagai raja saudara ya. Masih terlalu muda untuk memimpin sebuah negara, untuk memimpin sebuah kerajaan yang dinamakan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan saudara, sekalipun masih muda, Tuhan sudah mempercayakan Uzia sebagai raja. Nah, kita pernah juga membaca di dalam Alkitab, bukan hanya Uzia yang dipanggil Tuhan, artinya yang dipakai Tuhan sebagai raja di usia muda. Di samping Uzia juga ada yang namanya Yosia gitu ya. Yosia ini berumur 8 tahun, dia sudah menjadi raja pada waktu itu. Kemudian ada lagi saudaraku ya, yang Yoas, dia umur 7 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai raja, sudah dinobatkan sebagai raja. Artinya saudara, kalau saudara hidupmu benar, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak menunggu tua dulu supaya saudara dipromosikan Tuhan, supaya saudara dipakai oleh Tuhan. Sekalipun usia muda, ya Uzia, dia dipakai oleh Tuhan sebagai raja untuk mengalahkan bangsa-bangsa Filistin, saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi berhasil itu tidak perlu menjadi tua dulu. Untuk menjadi makmur itu tidak perlu menjadi senior dulu, punya pengalaman dulu, enggak saudara. Punya ilmu pengetahuan dulu, enggak saudara. Sekalipun saudara masih muda, sekalipun saudara tidak punya pengalaman, sekalipun saudara mungkin sekolahmu terbatas, tapi kalau saudara hidup dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara dalam waktu singkat saudara pasti berhasil, saudara pasti beruntung saudara.
Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Hudson Taylor, dia berkata demikian, Tuhan tidak memanggil orang-orang yang memenuhi syarat. Perhatiin saudara, Tuhan tidak memanggil orang-orang yang memenuhi syarat, tetapi dia memenuhi syarat mereka yang dipanggilnya. Artinya saudara, tidak perlu syarat di hadapan Tuhan gitu loh ya. Tidak perlu syarat yang macam-macam, cukup seperti yang dialami atau yang dikerjakan oleh usia. Itu sudah cukup saudara ya. Kita akan belajar bersama-sama. Tadi kita sudah baca, kalau hidupmu benar, terus mencari Tuhan, kemudian dimuridkan Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, hidup saudara dan saya tidak perlu menunggu tua, tidak perlu punya pengalaman, tidak perlu sekolahmu tinggi-tinggi. Tapi hidup saudara berhasil dan beruntung. Nah, saya ada beberapa catatan ya. Apa keberhasilan Yosia? Kita akan cerita keberhasilan dulu saudara ya, supaya Bapak Ibu ada ada semangatnya gitu ya. Biasanya kan gitu yang pahit-pahit dulu baru yang manis-manis. Kita yang manis-manis dulu saudara ya. Gak apa-apa ya, terbalik sedikit ya. Nah, apa keberhasilan Uzia? Yang pertama adalah dia berkuasa atas Filistin, berkuasa atas masalah, saudara. Nah, kita baca ayat 6, nanti istri saya baca ayat 6, silakan Bu Rohana. Ya. Ayat 6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain, wilayah orang Filistin. Nah, saudara, ini berbicara tentang orang Filistin. Filistin itu gambaran daripada musuh bubuyutan, saudara. Ya, musuh bubuyutan saudara itu apa? Masalah saudara itu datang berulang-ulang, saudara. Kalau saudara masalah saudara datang berulang-ulang, itu sama seperti bangsa Filistin. Israel itu pasti lawannya paling sering itu adalah bangsa Filistin. Nah, masalah saudara apa? Yang sering sekali datang dalam hidup saudara. Kita akan belajar bersama-sama saudara ya. Maka majulah ia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok, saudara ya. Filistin ini berbicara tentang pergumulan dan permasalahan. Filistin ini juga berbicara, saudara, melambangkan kekuatan dunia yang menentang rencana ilahi dalam hidup saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memiliki rencana dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, pergumulan, permasalahan, depresi, sakit penyakit itu sering sekali, tantangan, hambatan, masalah itu sering kali menghalangi saudara supaya saudara tidak menggenapi rencana ilahi dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa keberhasilan Uzia? Uzia dia berkuasa atas masalah. Kenapa berkuasa atas masalah? Dia bilang bahwa dia bukan hanya maju berperang, dia membongkar tembok dan dia mendirikan kota-kota. Artinya dia membongkar segala pergumulannya, dia membongkar segala masalahnya. Kemudian apa? Dia mendirikan kota-kota, artinya dia berkuasa atas masalah itu. Ketika dia mendirikan kota di tanah rampasannya, tanah jajahannya, itu artinya apa saudara? Dia berkuasa atas tanah jajahannya, dia berkuasa atas tanah yang dijajah, dia berkuasa atas masalahnya, berkuasa atas apapun. Mau sakit penyakit kah, mau pergumulan di bidang keuangan kah, bidang keluarga kah, apa saja. Dia berkuasa atas masalah itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang tidak, artinya belum selesai masalahnya sudah datang lagi masalah. Belum selesai lagi datang lagi masalah. Dan dia berputar-putar di permasalahan itu. Hari ini keberhasilan Yosia adalah dia mengatasi masalah. Dan bukan saja dia mengatasi masalah, tapi dia berkuasa atas masalah tersebut. Nah, yang kedua, apa keberhasilan Uzia? Di usia yang muda, masih 16 tahun dan 52 tahun dia memimpin sebagai Raja Yehuda pada waktu itu. Yang kedua adalah tangan Tuhan itu selalu menolong, Pak. Selalu menolong, Bu. Ayat 7. Nah, Ibu Rohana bacakan ayat 7-nya berkata demikian. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal.
dan terhadap orang Meunim. Nah, orang yang berhasil, saudara ya, orang bukan hanya berhasil ketika dia mengalahkan masalah, tetapi setiap ada persoalannya, setiap ada pergumulannya, orang yang seperti Usia ini, dia selalu ditolong oleh Tuhan. Dia selalu diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak mara bahaya, sekalipun banyak malapetaka, tapi Tuhan meluputkan dia. Tuhan menghindarkan dia dari mara bahaya. Nah, satu kali saudara, ini kira-kira 2 minggu yang lalu saudara ya. Ketika itu saya ikut Zoom dari Pak Gembala tentang pertemuan SGL. Dan topiknya pada waktu itulah mendengarkan suara Tuhan. Nah, ketika itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengikuti ini waktu itu dari Kendari, saudara, dari Sulawesi. Karena saya tugas di sana pada waktu itu. Hari Selasanya saudara, saya belajar tentang apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita, bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Nah, kemudian pada hari Rabunya setelah saya pulang dalam pemeriksaan, kemudian saya setelah mandi, sudah beres-beres, saya mau istirahat, membaringkan tubuh saya. Tiba-tiba tuh Tuhan taruh dalam hati saya tuh sebuah kata yang tidak enak, saudara. Yaitu kata kecelakaan, katanya gitu. Wah, dalam hati saya, ini apa ini kecelakaan, saya bilang gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saya telepon istri saya, Ibu Rohana. Saya bilang, Ma, aku dengar suara nih, tapi suaranya gak enak, saya bilang gitu. Yaitu kecelakaan. Ayo kita doa sama-sama. Saya tanya, anak-anak di mana? Anak-anak di gereja. Oke, enggak apa-apa lah, kita berdoa dulu. Nanti mama sama anak-anak berdoa bersama-sama. Karena Sulawesi dengan Jakarta itu kan selisih 1 jam Bapak Ibu ya, kalau nggak salah saya. Nah, kemudian saya dengan istri berdoa gitu ya. Artinya ini aba-aba dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh pasti tolong kita. Nah, ketika saya dengar itu, kemudian saya berdoa, Tuhan, saya patahkan rancangan si jahat, kecelakaan, musibah, malapetaka. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai berdoa, saudara, kemudian saya tidur, kemudian ya istri saya berdoa dengan anak-anak saya. Kemudian besok paginya ketika istri saya ngantar anak saya nomor 2, Mawar, saudara ya, ke kampus, itu tiba-tiba saudaraku ya, di tol itu bannya pecah. Tapi puji Tuhan, pecahnya itu tidak membuat istri saya itu pontang, artinya berguling-guling istilahnya gitu. Begitu pecah langsung dia parkir, saudara. Parkir itu bukan di pinggir, di tengah ya. Di tengah ya, Ma. Ya, di tengah, saudara. Jadi ujung kanan, saudara. Harusnya kan di pinggir. Ini ujung kanan, karena pecahnya di kanan, saudara. Nah, ketika pecah itu puji Tuhan, itu tidak terjadi apa-apa. Artinya ya bannya aja yang pecah, saudara ya. Nah, artinya apa, saudara ya? Setiap malapetaka, musibah yang dirancangkan oleh si jahat, itu Tuhan pasti tolong. Tuhan hindarkan, Tuhan selamatkan, saudara. Nah, kita akan belajar nanti apa yang dilakukan oleh Uzia. Nah, pertolongan yang berikutnya, apa keberhasilan Uzia yang berikutnya? Yang ketiga adalah hidup dengan berkat yang berlimpah-limpah, saudara ya. Saya minta Ibu Rohana baca ayat 8, saudara ya. Ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya masyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Nah, yang ketiga, saudara, kalau saudara mengikuti apa yang dilakukan oleh Uzia, maka keberhasilan saudara yang ketiga adalah hidup dengan berkat yang berlimpah. Di sini dikatakan orang-orang jajahannya, orang Amon itu membayar upeti. Itu pasti upeti, bukan apa, saudara? Itu pasti emas, perak, saudara ya. Itu adalah harta benda yang diserahkan kepada Uzia. Sehingga apa? Sehingga namanya masyhur sampai ke Mesir. Karena apa? Karena kekuatannya yang besar. Nah, keberhasilan Uzia itu juga, saya berdoa, itu juga keberhasilan kita bersama, saudara ya. Kenapa, saudaraku yang dikasih? Karena memang destiny ilahi kita, Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita itu berhasil dan beruntung. Tidak ada kegagalan, saudara. Seperti Yohanes 10 ayat 10 katakan tadi bahwa Tuhan datang, dia memberikan kelimpahan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dengan segala kelimpahan. Itu artinya apa, saudara? Hidup dengan berkat yang berlimpah-limpah, saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan cari berkatnya.
Kalau saudara ingin cari berkat, cari Tuhannya, maka berkatnya akan datang. Kalau saudara cari posisi, jangan cari posisinya, cari Tuhan, maka posisi saudara akan Tuhan berikan. Kalau saudara cari kedudukan, jangan kejar kedudukannya. Tapi cari Tuhan, maka kedudukan saudara akan peroleh, saudara ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa keberhasilan Uzia? Yang ketiga adalah keberhasilan itu membawa orang-orang itu berlindung dan merasa aman dengan dia dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi hidup Uzia ini membuat orang banyak itu merasa nyaman, merasa aman. Dan bukan hanya itu, dia juga mengalami perjumpaan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita baca ayat 10, istri saya akan bacakan 1, 2 ya. Ayat 10, ia mendirikan juga menara-menara padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Nah, yang keempat adalah, saudara, dia itu mendirikan juga menara-menara. Artinya menara itu biasanya tempat yang tinggi. Tempat perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu membawa pengalaman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian menggali banyak sumur. Itu artinya bukan hanya dia yang diberkati, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu juga diberkati, saudara ya. Dan bukan hanya diberkati, tapi dia, orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu terjagai, terlindungi. Karena apa, saudara? Karena hidupnya yang berhasil, saudara ya. Nah, ketika Uzia di usia muda, saudara, di usia muda itu membawa orang-orang yang ada. Kalau di sini berarti rakyatnya, bukan hanya dia mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah karena menggali sumur itu, artinya Uzia ini memberikan mata pencarian, menyediakan mata pencarian, menyediakan berkat bagi rakyatnya. Tapi juga rakyatnya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wah, dahsyat dan luar biasa, saudara ya. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu, pada pemerintahan Uzia sebelum dia berdosa ya. Saya tidak mau cerita yang berdosanya, kenapa kita hilangkan itu, saudara ya. Tapi kita akan belajar nanti ya. Jangan sampai ketika kita sudah berhasil, kemudian akhirnya berdosa. Jangan, saudara ya. Maunya seperti firman Tuhan, bahwa kebenaran orang-orang benar itu adalah orang yang diberkati mulai sampai rembang tengah hari, saudara. Dan mulai dari fajar sampai rembang tengah hari. Dan tidak pernah turun lagi, saudara ya. Jadi saudara diberkati berlimpah-limpah, tidak pernah turun. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana supaya saudara dan saya dapat mengalami seperti yang dialami oleh Uzia dalam hal keberhasilan. Bagaimana supaya saudara berhasil, saudara makmur, saudara berkuasa atas masalah saudara. Saudara, Tuhan selalu menolong saudara, tidak ada celaka, tidak ada musibah, kemudian berkat yang berlimpah-limpah. Dan bukan hanya bagi saudara saja, tapi bagi orang-orang yang bersama-sama dengan saudara. Nah, ini yang dilakukan Uzia. Yang pertama sekali adalah ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ayat 4, istri saya akan baca. 1, 2, 3, ya. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Nah, yang pertama sekali, sebagai Raja Yehuda, sekalipun dia masih usia yang muda, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Saudara, Uzia pada awal-awal pemerintahannya tidak ada jalan-jalannya yang jahat. Tidak ada jalan-jalannya yang buruk, saudara. Tidak ada jalan-jalannya yang menyimpang dari firman Tuhan. Apa yang dilakukannya adalah benar di mata Tuhan. Apa yang dilakukannya benar sama seperti yang dilakukan ayahnya pada awal mulanya, saudara ya. Nah, oleh karena itu kalau saudara kepingin berhasil, kalau saudara kepingin makmur, kalau saudara ingin ditolong oleh Tuhan, saudara, yang dilakukan Uzia adalah dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah pertanyaannya adalah yang benar itu seperti apa, Pak?
Kan gitu tuh ya. Nah yang benar itu adalah yang pertama sekali, saudara dan saya harus mau tidak mau, saudara dan saya dibenarkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Ada pembenaran daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Semua manusia adalah hidup dalam dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Roma 3, 23, 24 saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya, supaya saudara hidupmu benar, saudara harus dibenarkan dengan apa? Dengan penebusan dalam Kristus Yesus, dengan darah Yesus. Saudara dan saya harus dibenarkan dengan darah Yesus, tidak bisa dengan yang lain. Kalau saudara belum dibenarkan, sebenar apapun perbuatan saudara, mungkin bagi orang lain itu benar, tapi di hadapan Tuhan belum benar, saudara. Oleh karena itu melakukan yang benar di mata Tuhan, pertama sekali saudara harus dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini kalau saudara mendengarkan mesbah doa hari ini, kalau saudara belum menerima Yesus, belum bertobat, saya berdoa bagi saudara malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tanpa pertobatan saudara tidak akan pernah melihat jalan-jalannya Tuhan. Tanpa pertobatan tidak ada satu orang yang bisa diselamatkan. Tanpa pertobatan dan menerima Yesus tidak ada satupun orang dapat diselamatkan. Hari ini kalau engkau mendengarkan siaran ini dan engkau diteguhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan engkau merasa kau belum terima Tuhan Yesus, atau mungkin persoalan pergumulan begitu berat, hari ini saya tantang saudara, terima Tuhan Yesus, bertobat dari jalan-jalannya. Kenapa saudara? Karena manusia tidak ada satupun yang benar, semuanya sudah berdosa, semuanya bersalah. Kita perlu darah Yesus untuk membenarkan kesalahan, bukan membenarkan kesalahan kita, membenarkan hidup saudara, sehingga hidup saudara dapat dibenarkan. Hari ini saya mau berdoa saudara. Angkat tangan saudara. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengerti hidupku penuh dengan dosa. Hidupku penuh dengan kejahatan. Aku perlu Yesus. Aku perlu pengampunan. Aku ingin bertobat, meninggalkan segala dosa, pelanggaranku, dosa-dosaku, masa laluku. Aku perlu Engkau. Aku perlu Yesus. Terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa, dan saudara perlu Yesus, maka tindakanmu itu akan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku ya, hidup dengan jalan yang benar, melakukan yang benar, yang pertama sekali saudara harus dibenarkan oleh Tuhan. Nah yang kedua, bagian B-nya, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun kita sudah dibenarkan, sekalipun kita sudah bertobat, saudara dan saya bukan boleh berbuat apa saja. Karena saudara berpikir kan kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Oh jangan, tidak begitu saudara ya. Sekalipun sudah dibenarkan, sekalipun sudah terima Tuhan Yesus, hidupmu sudah bertobat. Tapi bukan berarti saudara bisa hidup sesuka hati saudara. Saudara bisa hidup semaunya saudara. Enggak saudara. Saudara harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak bisa semau-maunya kita, saudara ya. Oleh karena itu, saudaraku ya, melakukan yang benar ya adalah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kan mungkin saudara berpikir, saya kan sudah dibenarkan. Betul, saudara sudah dibenarkan. Betul, saudara sudah bertobat. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saudara, perlakuan saudara, tingkah laku kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang lalu biarlah berlalu. Segala sesuatu yang pernah saudara lakukan itu masa lalu. Kedepannya, saudara, karena saudara sudah terima Tuhan Yesus, hidupmu sudah bertobat,
hidupilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itulah artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setelah saudara dibenarkan. Nah, yang ketiga yang adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin istri saya baca Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Iya. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan berkenan kepada Allah, ibadah yang sejati itu adalah ketika saudara beribadah mempersembahkan saudara ya, tubuh saudara, mempersembahkan hidup saudara, mempersembahkan hidup yang kudus saudara, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi melakukan yang benar itu ibadahnya juga harus benar. Nah, Uzia ketika dia berhasil, dia beribadah kepada Allah yang benar. Kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak ada Allah lain selain Allah yang saya sebutkan tadi. Yang disembah, yang tempat di mana Uzia beribadah bersama-sama dengan bangsa Yehuda pada waktu itu. Tidak ada Allah yang lain. Ini sebagai bukti dia melakukan yang benar. Di samping hidupnya benar, di samping dia melakukan yang benar, dan ibadahnya juga harus benar. Ibadahnya juga harus tertuju kepada Allah yang benar. Bukan Allah-Allahnya Baal, saudara. Bukan penyembah-penyembah berhala, bukan itu Allah mereka. Tapi Allah Uzia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan itu juga Allah kita. Yang kita kenal di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, inilah yang membuat dia berhasil. Karena dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan Uzia? Kalau saudara dan saya melakukan hal yang sama seperti Uzia ini, hidup saudara pasti berhasil, hidup saudara pasti makmur, saudara ya. Yang kedua adalah mencari Tuhan, saudara ya. Nah, istri saya akan baca Matius 6 ayat 33 berkata demikian, saudara ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Uzia kenapa dia berhasil? Kenapa dia makmur? Kenapa dia beruntung, saudara ya? Yang kedua yang dilakukannya selain dia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia juga mencari Tuhan, saudara ya. Nah, di dalam Matius yang kita bacakan tadi itu carilah dahulu apapun persoalan saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Mau posisi kah? Mau uang kah? Mau aset kah? Mau usaha kah? Mau pekerjaan kah? Mau keluarga kah? Saudara, itu semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya kalau kita cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Kalau begitu apa itu Pak kerajaan Allah? Kerajaan itu bentuknya seperti apa? Ya. Nah, di dalam dalam Roma 14 ayat 17 saya akan bacakan, saudara. Di situ disebutkan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran pertama. Jadi kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Yang kedua adalah damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Berarti kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, berarti yang kita cari adalah yang tiga ini. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah kebenaran, ya damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Tiga inilah yang kita harus kejar. Tiga inilah yang harus kita cari. Jangan yang lain. Jangan saudara cari, kalau saudara kepingin posisi, jangan cari posisi. Cari kerajaan Allah. Yang mana itu? Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Itu yang kita kejar. Kalau saudara kepingin asetmu ditambahkan oleh Tuhan, jangan kejar asetnya, jangan kejar duitnya, jangan kejar promosinya, jangan kejar kedudukannya, tapi kejarlah Tuhan, carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatunya itu akan datang dengan sendirinya, saudara. Nah, oleh karena itu,
Yang pertama sekali Tuhan bilang, carilah kebenaran. Nah, sekarang Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu apa sih? Nah, saya akan bacakan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kekuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ternyata kebenaran itu adalah firman. Berarti kalau Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, carilah kebenaran, itu artinya cari firman, Pak. Dapatkan firman, kejar firman, itu yang saudara kejar terlebih dahulu. Ketika kondisimu seperti apa, firman itu berkata apa. Ketika faktanya berkata A, firman itu berkata B. Ketika saudara sakit, apa kata firman? Ketika saudara kekurangan, apa kata firman? Ketika saudara misalnya belum bekerja, apa kata firman? Ketika saudara belum punya anak, apa kata firman? Mungkin ketika saudara belum punya jodoh, apa kata firman? Firman itulah yang saudara kejar. Sampai satu kali saudara dapat firman itu dan pegang firman itu, saudara. Kenapa, saudara? Dalam Yesaya 55 ayat 11 saya akan bacakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, dia itu pasti menghasilkan buah. Dia tidak pernah gagal. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Oleh karena itu, kenapa Tuhan carilah firman? Ketika sudah cari firman, maka engkau mendapatkan Tuhan sendiri. Bukankah Yohanes berkata firman itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ketika saudara mendapat firman, maka saudara mendapatkan Allah. Ketika saudara mendapatkan Allah, itu saudara mendapatkan segala-galanya. Karena itu, kenapa Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, carilah kebenaran, carilah firman. Karena ketika engkau mendapatkan firman, engkau mendapatkan segala-galanya. Karena itu Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatunya bukan sebagian, itu akan ditambahkan kepada saudara. Karena itu carilah firman. Dalam perenungan saudara, dalam doa-doa saudara, nantikan Tuhan. Dalam penyembahan saudara, dengarkan Tuhan. Apa yang akan Tuhan firmankan kepada saudara. Jangan banyak ngomong di hadapan Tuhan saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Betul enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita berdoa habis kata-kata saudara. Hari ini berdoa itu, esok juga berdoa itu. Tapi satu kali coba saudara diam. Duduk diam di kaki Tuhan. Karena apa? Karena kebutuhanmu Tuhan tahu. Air matamu juga Tuhan tahu. Teriakanmu Tuhan tahu. Apapun yang sedang kau alami, Tuhan tahu. Sekalipun mungkin orang lain tidak tahu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dengarkan dia. Minta satu firman, Tuhan, kalau kau berfirman, itu sudah cukup. Saya berdoa. Kalau saya berdoa, Tuhan, sepatah kata saja perkataanmu, itu sudah cukup bagi saya. Sebagai bukti bahwa Tuhan itu sedang jalan bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tangkap firman-Nya. Ketika saudara lagi berdoa, jangan buru-buru saudara mengucapkan doa-doa saudara. Saudara alamatkan kebutuhan-kebutuhan saudara, kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dalam mezbah-mezbah pribadi saudara, coba nantikan Tuhan, minta Tuhan. Kenapa saudara? Ketika saudara terima firman, maka ayat ini berkata, apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan pasti berhasil. Tidak pernah gagal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Karena firman itu, karena kebenaran itu adalah firman. Gitu loh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya lagi doa bersama dengan teman-teman waktu itu di menara doa, saudara. Tiba-tiba saya tuh dapat firman, kamu berangkat ke Israel, katanya gitu. Loh, berangkat ke Israel, itu fakta, betul enggak ya? Itu fakta. Berangkat ke Israel, kondisi keuangan saya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Israel, Pak. Tidak memungkinkan kami berangkat ke Israel, Bu. Tapi saya pegang aja. Saya bertanya dalam hati saya, gimana caranya? Tuhan suruh saya, itu firman. Tuhan suruh saya berangkat ke Israel, itu firman. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya tadi, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, dia pasti melakukan sesuai dengan apa yang dia firmankan.
Nah, itu firman. Tapi faktanya saya nggak punya uang, Pak. Saya nggak punya uang, Bu. Kemudian habis doa persiapan di menara doa, saya naik ke atas sudah. Waktu itu saya agak terlambat untuk mendengarkan khotbah. Saya naik ke lantai 3. Begitu saya sampai di lantai 3, waktu yang khotbah waktu itu Pak Timotius Arifin. Nah, beliau itu nyanyi sebuah pujian, sebuah lirik, I'm coming back to Yerusalem. Begitu saya injakkan kaki, saya dengar suara itu, saudara. Dengar lantunan nada itu, saudara. Pujian lirik itu, saudara. Kemudian saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku akan berangkat. Artinya aku mempercayakan diriku kepada firman. Sekalipun faktanya berbeda. Faktanya saya nggak ada duit, Pak. Saya nggak ada duit, Bu. Kemudian saya cerita di rumah. Istri saya bilang, gimana caranya kamu berangkat ke Israel? Saya juga nggak tahu gimana caranya. Itu fakta. Tapi firman berangkat. Nah, saudaraku yang dikasih 2 minggu kemudian, ada seseorang yang telepon saya. Nggak nyangka, malam-malam sudah ditelepon. Bapak mau ke Israel? Mau, saya bilang. Saya bilang gitu, saya mau. Saya bilang gitu, oh iya dah, Bapak berangkat, saya bayarin. Katanya. Wah, saudara, luar biasa enggak itu? Saudara percaya mana? Saudara percaya fakta atau percaya firman? Sering sekali kita percaya fakta daripada firman. Kenapa? Karena fakta itu yang di depan mata kita. Firman itu alam roh, saudara. Nah, karena itu Tuhan bilang gini, hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi kepercayaan itu yang sebenarnya yang membuat kita itu berhasil, saudara. Nah, itu yang dilakukan oleh Uzia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lompat aja karena waktunya, saudara. Yang ketiga lah bersedia dimuridkan atau dimentorin, saudara. Uzia ini dimentorin oleh Zakaria. Karena dia dimuridkan oleh Zakaria, maka hidupnya berhasil. Nah, ayat 5, ya, mungkin istri saya bisa baca ayat 5-nya. Atau saya baca. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku, Uzia ini siapakah? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saya ambil ini luar biasa, saudara ya. Bahasa Inggrisnya berkata demikian, takut akan Tuhan itu bahasa Inggrisnya demikian ya. Who had understanding in the vision of God. Artinya, Zakaria ini bukan hanya sekedar mentor, bukan hanya kalau sekarang ini bukan hanya sekedar SGL, tapi adalah mentor yang mengajarkan, yang mengerti tentang visi-visi Tuhan, tentang penglihatan Tuhan. Jadi dia mengajarkan Uzia, Zakaria ini tentang penglihatan, apa yang dia lihat tentang Tuhan, apa yang dia terima visi daripada Tuhan, itu yang diajarkannya, itu yang dimentorkan kepada Uzia, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ingin berhasil, saudara cari mentor saudara. Cari SGL, saudara. Hiduplah di dalam Kersel, hiduplah dalam sebuah komunitas. Dan minta satu orang yang memuridkan, saudara. Tapi bukan sembarangan mentor, saudara. Di sini, kenapa Uzia berhasil? Karena dia dimentori oleh Zakaria. Yang bukan hanya sekedar mentor, tapi dia memiliki visi, dia memiliki penglihatan. Artinya, Zakaria yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari mentor saudara yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya hidupmu berhasil, saudara ya. Nah, Uzia, dia dimentorin oleh Zakaria. Saudaraku yang dikasih oleh, pentingnya pembimbing rohani. Kenapa? Karena pembimbing rohani seperti Zakaria itu bisa membawa saudara berhasil dan beruntung. Yang terakhir, saudara. Nah, yang keempat, saudara. Bagaimana supaya saudara dan saya berhasil? Nah, di sini kegagalan Uzianya itu di sini, saudara ya. Tapi kita belajar dari Uzia. Di dalam 2 Tawari 26 ayat 16. Saya minta istri saya baca. 2 Tawari 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudaraku yang dikasih ini kesalahan Uzia. Nah, oleh karena itu yang keempat, supaya saudara berhasil dan tidak gagal, supaya hidupmu makmur, ketaatan saudara diperlukan terus-menerus.
Kalau dikatakan tadi cari Tuhan, hidupnya benar, dimentorin, lakukan itu terus menerus. Jangan awalnya mencari Tuhan, awalnya hidup benar, awalnya dimentorin, tapi terakhir hilang sudah. Tidak mau mencari Tuhan lagi, hidup jalannya nggak benar lagi, dan tidak mau dimentorin lagi sudah. Untuk apa SGL-an? Untuk apa kerset-kersetan? Jangan saudara. Saudara, ini bukti saudara. Kenapa Uzia gagal? Dan ini yang membawa dia kepada kematian, saudara. Kalau seandainya dia tidak sombong, saudara, saya percaya sekali hidupnya pasti lebih panjang lagi umurnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena setelah ia menjadi kuat, bayangin, saudara. Setelah dia berhasil, setelah dia sukses, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saudara berhasil, ketika saudara berhasil, saudara jangan sombong, saudara. Jangan tinggi hati. Apa yang sudah kau lakukan, lakukanlah. Kalau saudara Uzia, dia berhasil, kenapa? Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Lakukan itu terus. Uzia berhasil, kenapa? Karena dia dimentorin oleh Zakaria. Lakukan itu terus. Kenapa Uzia berhasil? Karena dia mencari Tuhan. Lakukan itu terus menerus. Jangan berhenti. Lakukan yang 3 itu. Konsisten terus menerus, saudara. Saya jamin, saudara. Bukan hanya saya menjamin, Tuhan jamin. Hidupmu pasti berhasil. Hidupmu pasti beruntung. Amin. Kita akan berdoa. Yuk mari kita angkat pujian. Satu kali lagi, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Mari angkat tangan saudara. Saudara yang membutuhkan pertolongan. Saudara yang mungkin gagal di tempat yang sama. Saudara menghadapi masalah-masalah yang sama. Hari ini kita belajar dari Uzia. Apa yang dilakukan Uzia sehingga dia berhasil, sehingga dia makmur. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mencari Tuhan dan hidup dimentorin oleh Zakaria. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan malam hari ini, pagi hari ini, atau siang hari ini. Tuhan, Kau tahu persoalan dan pergumulan mereka. Hari ini Tuhan, angkat mereka. Tuhan, hari ini urapi mereka. Sehingga pergumulan apapun yang dihadapi mereka, Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong mereka. Karena itu adalah salah satu keberhasilan Uzia. Apa saja persoalan Uzia ditolong oleh Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Apapun persoalan mereka, apapun masalah mereka, masalah keluargakah, masalah sakit penyakitkah, masalah pekerjaankah, masalah keluargakah.
Tuhan, kalau usia kau tolong juga kami. Kau tolong anak-anak-Mu yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan sudah terima mujizat sama-sama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, salam. Tuhan Yesus memberkati.